Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Noviantara, mahasiswa Prodi S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Salam sehat untuk kita semua. Di video ini saya akan coba membahas mengenai generative AI, dan saya akan coba merangkum beberapa sumber. Di antaranya ada 2 artikel dan 1 jurnal. Generative AI saat ini sudah banyak digunakan oleh manusia untuk membantu tugas ataupun membantu kebutuhan dalam penyelesaian suatu masalah. Generative AI atau yang disingkat dengan Gen AI saat ini dilirik oleh dunia bisnis untuk mengelola bahan seperti pengelolaan keuangan maupun pengoperasian bisnis. Generative AI yang dikenal pada umumnya itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan sebuah konten. Konten itu bisa terdiri dari foto, teks, video, ataupun data-data yang diterima sebelumnya. Saya coba mengutip nih dari Antara News tanggal 26 Oktober 2023. Seorang founder AI for Diversity yang bernama Steve Norrie, yang sebagai inisiatif nirlaba yang fokus pada pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan, menjelaskan bahwa sifat Gen AI yang terbuka membuatnya mudah diakses oleh khalayak umum termasuk segmen bisnis. Gen AI terbuka untuk diakses oleh siapa aja, dan inilah yang membedakannya dari kecerdasan buatan yang terdahulu. Nah, berkat sistemnya yang terbuka, AI yang dulu itu fiturnya tertanam dalam satu aplikasi, sekarang bisa berdiri sendiri. Jadi AI for Diversity ini merupakan sebuah perusahaan nirlaba yang melibatkan dan mendidik komunitas yang berhubungan dengan AI atau kecerdasan buatan agar bermanfaat untuk masyarakat global. Saat ini Gen AI atau Generative Artificial Intelligence itu dapat membantu memperkuat bisnis di masa depan, yang memberikan beberapa manfaat untuk bisnis tersebut. Yang pertama itu yang pasti adalah menghemat waktu. Menghemat waktu di sini berarti dengan AI kecepatan mengolah data dan menciptakan hasil itu lebih cepat dan lebih efisien. Jadi contohnya adalah AI dapat dengan cepat dan akurat menganalisa data konsumen, misalnya ya kepuasan konsumen terhadap sebuah produk. Kemudian ada manfaat, yaitu mempertahankan daya saing. Jadi bisnis di dunia ini selalu berlomba-lomba menciptakan sebuah AI. Jadi kalau sebuah perusahaan itu tidak sadar akan AI, maka tergeruslah daya saing bisnis mereka. Yang ketiga itu adalah memacu produktivitas. Jadi banyak perusahaan terganjal khususnya karena keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya manusianya atau SDM-nya yang belum siap untuk menerima teknologi baru dengan AI ini, maka dia akan ketinggalan daya saingnya. Dan yang terakhir manfaatnya adalah pertumbuhan laba, yang mendorong pertumbuhan laba. Jadi pertumbuhan laba yang konsisten menentukan keberlangsungan bisnis, karena laba tambahan dapat diputar menjadi modal untuk membiayai rencana, mulai dari ekspansi ke kota baru atau penambahan dari lini produk-produknya. Saat ini contoh Gen AI atau Generative Artificial Intelligence itu yang sering kita jumpai adalah ChatGPT. Nah, jadi saya mengutip dari artikel gizmodo.com dengan judul Everything We Know About OpenAI's ChatGPT yang terbit di tanggal 1 Mei. Jadi di dalam artikel tersebut menjelaskan tentang hal berikut ini. Yang pertama itu, apa sih itu ChatGPT? ChatGPT merupakan perangkat atau peralatan kecerdasan buatan atau AI tool yang memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan sebuah teks original
Di sini kita bisa menanyakan atau membuat pernyataan, maka nanti otomatis si ChatGPT itu akan membalas. Ya kalau dilihat sih bisa yang kreatif ya pembalasannya. Nah jadi ChatGPT ini dibuat oleh salah satu talenta dari luar negeri, dari Amerika, yaitu yang pendiri Tesla juga, yaitu Elon Musk, yang diluncurkan pada November 2022. Nah, selain Elon Musk ada beberapa pendirinya, antara lain yaitu Peter Thiel dan CEO-nya atas nama S.E. Edmund. Untuk cara penggunaan ChatGPT ini sangatlah mudah. Kita hanya mendaftarkan email dan nomor HP di websitenya, maka kita bisa langsung menggunakan ChatGPT misalnya. Nah di situ nanti ada text field, kita tinggal mengetikkan aja nama-nama atau pertanyaan atau pernyataan yang hendak kita tanyakan. Nah kemudian kita tinggal klik tombol send, maka langsunglah terkirim. Nggak sampai berapa, 1 menit, jawaban atau pernyataan dari ChatGPT itu akan muncul di layar kita. Misalnya aja kita coba mengetikkan di situ siapa sih penemu hamburger misalnya, maka di situ akan dijelaskan, malah pun tempatnya, alamat jelasnya pun akan tercantum di sana. Kemudian bagaimana ChatGPT itu bekerja? ChatGPT itu menggunakan sebuah algoritma yang disebut sophisticated algoritma atau algoritma yang sangat canggih. Nah, biasa sih disebut dengan large language model atau LLM. Algoritma ini memiliki sistem kerja yang diumpankan dengan data teks dengan jumlah yang besar, kemudian memungkinkan menanggapi petunjuk dengan cara yang realistis seperti manusia yang dikenal dengan sistem komputasi natural language process atau NLP. NLP itu apa? NLP itu adalah bahasa yang digunakan oleh komputer agar kita dapat memahami manusia. Sebaliknya, ketika manusia ingin berkomunikasi dengan komputer, maka komputer akan mengerti apa yang diinginkan oleh manusia tersebut. ChatGPT ini bisa digunakan oleh siapapun asalkan dia terdaftar. Cuman sayangnya OpenAI ini hanya bisa diakses melalui browser dari perangkat yang ada, browser yang ada di perangkat kita, atau aplikasi mobilnya tidak ada. Perlu diingat, ChatGPT ini juga belum tentu memberikan sebuah jawaban yang benar-benar valid ya, kecuali kita bisa membandingkan dengan data-data atau referensi lainnya, sehingga kita bisa yakin ChatGPT itu, hasil dari ChatGPT itu valid. Jadi ChatGPT ini merupakan bagian utama dari sebuah generative AI seperti yang dibahas di awal tadi. ChatGPT juga memiliki mode private, yang berarti ini bisa kita data kita atau chat kita bisa lebih aman, tergantung si user apakah dia history atau apanya mau di nonaktifkan atau mau diaktifkan, itu bisa tergantung kita gitu. Jadi ada problematika saat ini dengan kehadiran sebuah ChatGPT. Yang pertama ya pasti di dunia kerja ya. Jadi di dunia kerja itu banyak problematika yang akan dihadapi oleh dunia kerja. Nah, tapi sebelumnya ChatGPT itu dapat menimbulkan beberapa dampak, diantaranya dalam dunia akademik dan pekerjaan seperti memang di fungsi akademik, membuat penulis manusia tidak bisa berproduksi. Artinya manusia-manusia yang biasa menghasilkan sebuah tulisan maka tidak akan dapat lagi berproduksi seperti biasa.
Kemudian menghasilkan berita yang tidak akurat secara faktual. Jadi menurut artikel ini itu sudah terjadi. Jadi banyak ya, contohnya adalah akan timbulnya berita hoax karena kebenarannya tidak valid. Kemudian ada banyaknya disimulasi karena informasi yang sudah dihasilkan. Kejahatan dunia maya makin banyak karena mendorong perbuatan malware yang mudah dan dapat menyebabkan pemecatan karena tugas mereka sudah diambil alih oleh mesin tersebut. Kemudian di dalam dunia pekerjaan ChatGPT ini ada beberapa perusahaan di Amerika melarang karyawannya untuk menggunakan ChatGPT, diantaranya adalah Walmart dan Amazon. Kemudian ada Verizon dan JP Morgan Chase yang telah melarang karyawannya menggunakannya di tempat kerja karena yang menurut mereka itu dianggap informasi di situ tidak valid dan cenderung karyawan itu bisa dibuat lebih malas atau bersantai. Sedangkan di dunia pendidikan di Amerika sendiri, sekolah-sekolah telah memblokir akses jaringannya untuk mengakses ke ChatGPT. Kedepannya OpenAI melalui ChatGPT ini akan berada di posisi yang baik untuk kesuksesannya di masa mendatang. Jadi salah satu contohnya adalah Microsoft. Microsoft itu telah menginvestasikan $10 miliar ke dalam organisasi yang berfokus pada AI dan telah melaunching versi beta dari integrasi ChatGPT pada mesin pencarian Bing. Nah, jadi istilahnya adalah Prometheus. Prometheus itu adalah pemeran dalam film alien yang membawa api dari langit ke bumi. Saat ini tidak semua berita tentang ChatGPT atau selain ChatGPT ada juga sih sebenarnya, yaitu AI Chatbox. Jadi semua berita tentang mereka berdua ini memiliki kontroversi pada peluncurannya. Salah satunya adalah mengenai Sydney. Sydney itu dianggap dari ChatGPT dan Bing, integrasi ChatGPT dan Bing itu menganggap itu adalah paranoid. Nah, untungnya Microsoft itu memutuskan untuk melakukan pembaharuan coding yang jelas. Selain itu juga ada mahasiswa yang baru-baru ini menggunakan ChatGPT untuk menipu dalam kelas etika AI. Nah, jadi itulah tanggapan atau kesakuman dari mengenai generatif AI yang terbit di gizmodo.com. Kemudian saya coba juga akan meringkas atau merangkum sebuah jurnal yang berjudul Generative AI and its Application in Material Science, Current Situation and Future Perspective. Jadi di dalam jurnal tersebut pendahulunya adalah Generative AI saat ini menjadi pusat perhatian karena kemampuannya yang sangat baik dalam menghasilkan konten, seperti sebelumnya dibahas tadi di artikel yang diterbitkan oleh Gizmodo. Dengan diperkenalkannya paradigma prompt atau pengingat serta pembelajaran penguatan dari umpan balik manusia, Gen AI ini sangat membantu menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dalam menyelesaikan hubungan struktur dan aktivitas. Dari jurnal ini mengambil sampel atau mengambil contoh ChatGPT untuk mengeksplorasi aplikasi generative AI dalam menghasilkan beberapa konten materi. Selain itu juga jurnal ini merangkum proses pengembangan berbagai model Gen AI dari perspektif tugas-tugas tertentu, mengeksplor kemungkinan aplikasi Gen AI umum untuk menangani masalah utama domain. Saat ini periset memodifikasi algoritma pembelajaran atau model struktur sebuah Gen AI agar sesuai dengan domain tertentu untuk mengatasi tugas-tugas tertentu. Jadi berkat akumulasi big data dan sumber daya komputasi yang melimpah, model skala yang besar seperti ChatGPT diusulkan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi untuk menyelesaikan berbagai tugas.
Generative Adversarial Network itu adalah bagian dari pembahasan di jurnal ini yang diperkenalkan oleh Goodfellow et al. Pada tahun 2014. Jadi Generative Adversarial Network atau GAN merupakan arsitektur deep learning yang terdiri dari generator dan diskriminator. Generator tersebut membuat data sintetis yang meniru data nyata, sementara diskriminator membedakan antara data nyata atau data palsu. Selama proses persaingan generator dan diskriminator terlibat dalam kompetisi di mana generator berusaha menghasilkan data yang lebih realistis dan diskriminator sendiri bertujuan untuk secara akurat mengklasifikasikan apakah itu data nyata atau palsu. Generative Adversarial Network atau GAN itu sering digunakan untuk menghasilkan sampel augmentasi data dan metode pra-pemrosesan data dalam deep learning, dan banyak digunakan dalam pemrosesan gambar, biomedis, dan bidang lainnya. Namun, ada yang disebut dengan vanilla GAN yang belum matang, masih adanya ketidakcocokan data dan pelatihan yang tidak stabil. Maka penelitian coba mengembangkan Generative Adversarial Network, diantaranya yaitu Conditional GAN atau CGAN dan Deep Convolutional GAN atau DCGAN untuk meningkatkan kinerja model, mengurangi masalah proses pelatihan yang tidak dibatasi. Untuk mengatasi permasalahan yang tak stabil, penelitian juga mengusulkan Western GAN atau WGAN dengan gradient penalty dan cycle GAN. Model-model ini mengoptimalkan fungsi yang loss untuk meningkatkan kinerja GAN. Selain itu juga beradaptasi dengan data tabular. Beberapa peneliti malah mengusulkan table GAN dan tabular GAN atau T-GAN untuk mengatasi dalam menghasilkan berbagai jenis data dengan memaksimalkan skema pelatihan. GAN dan T-GAN adalah yang populer untuk menghasilkan training data tambahan. Contohnya menggunakan GAN ini memperluas 47 gambar besi valip menjadi 136 dan kinerja model berdasarkan data yang dihasilkan 35% dari data real. Selain itu juga menggunakan T-GAN untuk menghasilkan 6.513 titik data baru berdasarkan 810 nilai eksperimental untuk memprediksi kekuatan tekan beton yang berkinerja sangat tinggi. Hasilnya menunjukkan kinerja prediksi sebanding antara data yang dilatih dengan data real. Kemajuan big data dan teknologi data representation telah mengarah dalam menghasilkan bahasa yang dipahami manusia dari masukan pola dan struktur data. Large Language Model atau LLMS dengan kemampuan belajar yang diawasi sendiri telah menunjukkan kapasitas luar biasa untuk kecerdasan general dengan menjawab pertanyaan tanpa motivasi untuk tujuan ini di luar bahasnya. LLMS seperti ChatGPT dapat mengerjakan tugas yang sulit seperti matematika, coding, pandangan, kedokteran, hukum, psikologi, dan banyak lagi. Saat ini Google mengusulkan LLM sendiri yang bersama Claude yang memiliki dialog dan keterampilan pemroses sendiri berbeda dengan ChatGPT. Awalnya, Generative Pre-trained Transformer atau GPT menunjukkan potensinya untuk pembuatan natural language yang bertugas khusus melalui pra-pelatihan tanpa pengawasan. Dengan menggunakan 12 lapisan transformator decoder untuk mengeksekusi prediksi kata berikutnya. ChatGPT menggunakan metode yang sama dengan InstructGPT tetapi dengan sedikit perbedaan dalam pengaturan pengumpulan data. Model awal pertama kali dilatih melalui fine tuning yang diawasi pelatih AI manusia menyediakan percakapan di mana mereka memainkan kedua sisi pengguna dan asisten AI. Kumpulan data dialog baru ini dicampur dengan kumpulan data InstructGPT dan diubah menjadi format tanya jawab atau FAQ. Model ini dapat akhirnya dibuat dengan baik menggunakan optimasi kebijakan proksimal. Beberapa iterasi proses menghasilkan beberapa generatif percakapan yang dilakukan dengan kemajuan tinggi. Selain teknik pelatihan berbasis RLHF, penyebaran model juga penting.
ChatGPT mengadopsi pendekatan penyebaran berulang untuk meminimalkan resiko yang terkait dengan model generatif. Ini termasuk melakukan penilaian keamanan sebelum penerapan, menjalankan pengujian beta dengan kelompok pengguna kecil, dan memantau pengguna secara ketat dengan tinjauan retrospektif. Baru-baru ini GPT-4 yang terbaru setelah update, model terbaru dikembangkan oleh OpenAI ini dilatih dengan skala komputasi dan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara mengejutkan mencapai kinerja seperti manusia, hampir semua tugas dan secara signifikan mengungguli pendahulunya. Munculnya GPT-4 menandakan kemajuan dari generatif AI umum berdasarkan seri GPT yang mencakup persepsi dan generasi data multimodal seperti teks, gambar, dan audio. Kemampuan GPT-4 yang tangguh dalam generasi multimoda dan interaktif percakapan dalam prospek yang menjanjikan untuk penelitian ilmu material. Penerobosan ini dapat mendorong perkembangan studi baru seperti analisis gambar kristal, pembuatan file informasi kristalografi atau CF, serta pemecahan persamaan yang kompleks dan sistem tanda jawab material, yang semuanya dapat memfasilitasi eksplorasi hubungan struktur aktivitas material dan material baru dan penemuan material baru. Hasil menunjukkan bahwa ChatGPT dapat secara efektif menangani masalah material dan memodifikasi hasil yang dihasilkan melalui prompt sebagai batas. Namun karena kurangnya pengetahuan domain khusus dalam kumpulan data pelatihan, ChatGPT saat ini masih tidak dapat digunakan untuk menangani masalah materi yang rumit atau domain knowledge. Akhirnya 6 tantangan penggunaan GAI atau Generative AI dalam material science dibahas, yaitu persyaratan data berkualitas tinggi dengan pengetahuan domain, peningkatan kemampuan generasi model, penggunaan keamanan dan biaya sumber daya termasuk sumber daya manusia. Mungkin itu aja pembahasan dari Generative AI dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 22 menit juga. Tolong ya, Rip. Udah 22 menit juga direkam. Targetnya 15 menit.